School-based management towards enhanced school effectiveness for a healthy and smart school community. What makes a school effective? The practice of school-based management, or SBM, usually comes to mind immediately to respond to such a question. SBM is commonly defined as a strategy to improve education by transferring significant decision-making authority from the central office to individual school to create more effective learning environments for students to achieve academically well. But should a school only focus on enabling students to perform well academically? Or should a school be responsible to look after the health and well-being of the students to help improve their academic performance? If you think it is both, let us examine the processes of SBM as it relates to improving the quality of education as well as the health and well-being of students, and listen to testimonies of some school heads. SMP Negeri 1 Sambas berkomitmen mewujudkan sekolah yang sehat karena kondisi yang sehat sangat penting dan akan berdampak pada semua aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Dengan outputnya adalah siswa yang cerdas, sehat, dan aktif. UKS sebagai paru-paru sekolah merupakan modal utama untuk mewujudkannya, yang turunannya adalah program gizi dan sanitasi sekolah. But first, let us define what health and well-being of students mean within the school context. Health and well-being promotion is about ensuring that children and young people develop the knowledge and understanding, skills, capabilities, and attributes which they need for mental, emotional, social, and physical well-being now and in the future. Enabling students to learn and acquire proper nutrition and personal hygienic practices are part of promoting their health and well-being, which have positive influence on their learning outcomes and are linked to improved academic achievement, enhanced mental health, and responsible life choices. Now, let us take a closer look at the 5 processes involved in SBM, namely leadership and governance, stakeholders engagement, resource management, continuous improvement, and performance accountability. The leadership and governance process entails providing the vision and direction to the school's education system, making it relevant and responsive to the context of the diverse members of the school community. Kami menghabiskan waktu 8-10 jam di sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga kami membutuhkan lingkungan yang kondusif dan sehat. Beberapa strategi yang telah kami lakukan antara lain optimalisasi kantin sekolah sebagai sarana edukasi, optimalisasi peran guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kebijakan sekolah terkait program gizi dan sanitasi, pelibatan seluruh guru dan staf, pelibatan peserta didik dalam berbagai program di sekolah, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Strategi yang saya gunakan adalah sinergi, aplikasi, persuasif, dan koordinasi atau SING-APIK. Saya sebagai kepala sekolah harus memastikan bahwa kebijakan sekolah dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah, sehingga dapat terlaksana sesuai harapan. Strategi yang kami gunakan adalah dengan pengimbasan secara clustering, yaitu pertama, klaster pembiasaan di dalam sekolah, individu sebagai agen perubahan yang berbudaya lingkungan. Yang kedua,
klaster warga sekolah. Yang ketiga, klaster keluarga inti. Yang keempat, klaster masyarakat di sekitar sekolah dan tetangga. Dan klaster masyarakat secara luas. This process is expected to emanate from, but not limited only to, the school head. Leadership and governance can occur at any level of the school organization, whenever and wherever crucial decision-making is needed in a given situation according to the school's mandates and vision. Keterlibatan stakeholder merupakan kunci dalam implementasi program gizi dan sanitasi dalam rangka pembentukan karakter dan kepribadian PHBS pada siswa. In such a situation, stakeholders' engagement becomes a necessary process in SBM. This process requires establishing connection among stakeholders and encouraging them to collaborate in a meaningful way towards creating an effective school environment conducive to learning as well as well-being of the students. Kami melibatkan pihak internal seperti yayasan, guru, siswa, dan orang tua siswa. Kami juga melibatkan pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Seameo Rekpon, Seameo Biotrop, Puskesmas, dan perguruan tinggi. Untuk menentukan pemangku kepentingan, kami juga melakukan analisis kebutuhan dan audiensi rutin kepada pemangku kepentingan yang potensial dan relevan dengan program kami. Pelibatan stakeholder dalam program ini antara lain berperan dalam 1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program. 2. Memberikan pendampingan dan pembinaan sekolah. 3. Memberikan dukungan dalam bantuan dana dan barang. Contohnya, orang tua menyediakan botol minum bagi anak dan bahan makanan yang dibutuhkan pada kegiatan membawa bekal air putih dan makan bubur pedas bersama. Puskesmas menyediakan stok TTD untuk kegiatan pemberian TTD remaja putri. Pemda, komite sekolah, dan alumni memberikan bantuan dana dan barang. Adapun cara kami mengajak para stakeholder untuk berperan dalam program ini adalah dengan pendekatan formal melalui surat permohonan dan pengajuan proposal, proaktif menghubungi dan berkoordinasi langsung dengan para stakeholder. School stakeholders consist of the school district office, school head, teachers and administration staff, parents and the extended family members of the students, local civic and business organizations, and most importantly, the students. It is important for the school management to deliberately and systematically create regular, open, and proposive dialogues with the stakeholders to generate appropriate decisions for the greater good of the school. Stakeholders are valuable resources of the school that should be managed well. Kami meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa program kami akan bermanfaat bagi mereka dan menekankan keuntungan timbal balik atas kerjasama yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Strategi mengajak warga sekolah menandatangani komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan sekolah kami dalam meningkatkan motivasi dan kontribusi stakeholder pada program ini. Menurut kami, kegiatan yang paling signifikan adalah pendampingan terhadap pelaksanaan program, baik melalui dukungan barang, tenaga atau ekspertis, maupun dana. Bantuan fisik merupakan kontribusi yang paling signifikan sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, asri, dan tertata, sehingga bisa mendorong semangat warga sekolah berbenah kepada aspek non-fisik berupa edukasi dan pembiasaan gizi dan sanitasi. Misalnya, jika sekolah rapi dan bersih, siswa sungkan untuk membuang sampah sembarangan. This brings us to another SBM process, which is resource management. This process calls for an effective, efficient, judicious, and transparent use of the school's facilities, finances, as well as stakeholders' time, efforts, and ideas for the school to function according to its mission and vision. The school management
is expected to assess the resources that their students and teachers need, making these resources available and implementing regular and systematic inventories of its resources to be the basis for resource allocation and mobilization for annual educational program planning and goal setting of the school. It is also necessary for the school management to develop an appropriate monitoring, evaluation, and reporting system to determine if the resources are used for their intended purposes. It is ideal that the stakeholders are also involved in the resource management process. Untuk menentukan kebutuhan sumber daya, kami melakukan beberapa langkah antara lain: 1. Analisis kebutuhan. 2. Inventarisasi sumber daya seperti sumber daya manusia, fasilitas, keuangan. Yang ketiga, penetapan sumber daya dan sasaran program. Terkait dengan kegiatan pemantauan, kami melakukan koordinasi rutin antara penanggung jawab kegiatan dengan warga sekolah. Kami juga melakukan pemeliharaan rutin untuk fasilitas-fasilitas yang digunakan, serta menganalisis dan mengevaluasi berbagai sumber pembiayaan kegiatan. Kami melakukan pengelolaan sumber daya dengan membentuk tim pelaksana dengan pembagian koordinator dan tupoksi berdasarkan komponen program dan didukung dengan surat keputusan atau SK Kepala Sekolah bagi tim pelaksana tersebut. Selain itu, kami juga memasukkan program ke Rencana Kerja Anggaran Sekolah atau RKAS. Pengelolaan lingkungan di SMK Wikrama mengacu pada kebijakan sekolah berwawasan lingkungan seperti program penghematan air, penghematan listrik, pengelolaan sampah, optimalisasi cahaya matahari, dan banyak program lainnya. Instituting changes for the benefit of the school community is about the continuous improvement process in SBM. This process reflects the school's ongoing commitment to quality improvement efforts that are evidence-based, integrated into the daily work of individuals, contextualized within a system, and iterative. Continuous improvement can cover the school's teaching practices in particular, as well as the various aspects of all the SBN processes in general. It requires the school to reflect on their work, identify problem areas, try out potential interventions, evaluate and adapt them based on data collected. The aim is to institutionalize a potential solution into becoming a practice to sustain quality in school operation in general. Sekolah kami memiliki buku kerja prestasi untuk mencatat dan memonitor perilaku hidup bersih dan sehat seluruh siswa. Buku ini diperiksa oleh wali kelas dan dilaporkan kepada penanggung jawab kegiatan dan kepala sekolah. Yang paling penting di sini adalah menganalisa atau mengevaluasi hasil monitoring yang sudah dijalankan. Dengan demikian, kami dapat mengetahui apa saja yang sudah baik dan mana saja yang masih perlu diperkuat. Tantangan yang kami hadapi adalah pertama, hadirnya guru, siswa, dan orang tua baru yang belum memahami tujuan program. Maka perlu investasi waktu dan tenaga untuk melakukan orientasi dan pembinaan ulang. Kedua adalah siswa dan guru-guru merasa jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan sehingga dilakukan modifikasi kegiatan yang juga mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi. Contohnya, kegiatan goes atau bersepeda diganti menjadi kegiatan SCRI, senam sehat ceria, untuk menjawab kendala kondisi lingkungan jalan raya yang mulai ramai kendaraan. Selain itu, kami juga melakukan pergantian penugasan antar tim pelaksana tiap tahun. Tantangan lainnya adalah adanya kebijakan baru sehingga perlu ada penyesuaian terhadap program-program di sekolah. Pendampingan intensif bagi warga sekolah baru meskipun menambah waktu pelaksanaan dari program ini. Dan untuk kebijakan-kebijakan baru, kami bersikap responsif dan adaptif. Pelaksanaan program ini meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk ikut berpartisipasi aktif dalam setiap program gizi dan sanitasi, sehingga secara bertahap akan terjadi perubahan perilaku konsumsi makanan bergizi, perilaku hidup bersih dan sehat,
yang semuanya akan mendukung tercapainya prestasi akademik siswa. Dengan adanya program gizi dan sanitasi di SMK Wikrama, saya menjadi terbiasa sarapan sebelum beraktivitas dan lebih sering konsumsi air putih dibanding minuman bergula. Begitu pula dengan murid-murid saya. Selain itu, murid-murid saya pun menyampaikan bahwa terjadi perubahan pada mereka dan keluarganya. Pengalaman berkesan yang saya rasakan dari pembiasan di sekolah, salah satunya kegiatan sarapan sehat bersama. Saya jadi suka sayur karena Bapak Ibu Guru memberitahukan betapa pentingnya gizi seimbang bagi pemenuhan nutrisi di tubuh kita. Dampak bagi saya tentu saja bernilai positif. Salah satunya, tubuh saya tidak mudah lelah dan lebih berenergi. Yang juga sangat terlihat saat ini adalah berkurangnya jumlah siswa yang pingsan saat upacara. Selama di sekolah, anak saya mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan gizi dan sanitasi seperti mendapatkan dan minum tablet tambah darah, mendapatkan obat cacing 6 bulan sekali, dianjurkan dari sekolah untuk membawa bekal dari rumah dan melakukan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah, membawa air minum sendiri, makan buah dan bubur pedas bersama-sama, mengikuti lomba membuat menu saat kelas meeting, penjaringan kesehatan setiap tahun dibantu oleh petugas kesehatan, dan anak kami juga dianjurkan dari sekolah untuk mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ensuring that the school programs are implemented and goals are achieved as planned and according to acceptable standards refers to the Performance Accountability Process in SBM. Performance accountability process involves having clear and formalized school policies, operating procedures and practices, and performance standards to ensure the provision of quality education and sustain student achievement. Kami memiliki Grand Design dengan turunannya berupa kebijakan, kerangka acuan kegiatan, program kerja tahunan, dan target kegiatan. Hal itu penting sebagai kerangka acuan utama dalam menjalankan kegiatan. Untuk itu kami menyusun program kerja dan program monitoring dan evaluasi. Adanya monitoring dan evaluasi juga merupakan sarana untuk meningkatkan performa program di sekolah kami. Kami mengambil beberapa langkah strategi agar program gizi dan sanitasi sekolah dapat diterima dan dilaksanakan oleh warga sekolah. Antara lain, 1. Sosialisasi program kerja baik secara lisan maupun tulisan kepada seluruh warga sekolah. 2. Membuat kegiatan yang sederhana dan fleksibel. Kami mengintegrasikan topik gizi dan sanitasi ke dalam proses belajar mengajar dan dihubungkan dengan kebutuhan kesehatan siswa dalam mendukung prestasi akademik. Hal ini dapat diterima oleh seluruh warga sekolah sebagai bagian dari kebutuhan akan hidup sehat. Performance accountability process also demands setting manageable priorities that could bring about changes where necessary in the school operation, which could be a reference for planning in the next school year. The school management also needs to inform the stakeholders of the progress of any agreement and action taken on a particular school concern. Being transparent about the processes, resource allocation, and results will further gain their trust and sustain their involvement in the school affairs. Sebagai bentuk tanggung jawab dari program kesehatan sekolah, di mana kami mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, kami berupaya menyampaikan capaian sekolah baik secara lisan maupun tertulis dengan cara dan media yang sesuai dengan target pelaporan. Misalnya, apabila kami mendapat bantuan hibah atau fasilitas dari institusi lain, kami menyampaikannya secara tertulis. Kami melaporkan progres dan capaian kegiatan tersebut kepada yayasan, orang tua, dan mitra melalui rapat koordinasi bulanan dan tahunan. Selain itu, biasanya kami memanfaatkan event sekolah yang dihadiri oleh stakeholder untuk menyampaikan laporan progres kegiatan. Untuk mendapatkan umpan balik atas program yang telah kami laksanakan, kami mengidentifikasi focal point yang tepat dari para pemangku kepentingan. Kemudian secara proaktif kami meminta umpan balik.
Salah satu contohnya adalah mengunjungi kepala puskesmas atau bapak camat dari pemerintah kecamatan. Saat ini banyak pihak-pihak yang telah memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan derajat kesehatan warga sekolah, di antaranya memperoleh sertifikat bintang 1 keamanan pangan, kantin layak sehat, sekolah kawasan tanpa rokok, dan lain sebagainya. Hal ini mengundang banyak pihak luar yang berkunjung baik di dalam maupun di luar negeri untuk belajar tentang program yang dilaksanakan di sekolah ini. Pesan saya terkait dengan program ini begitu luar biasa, nampak sekali ya perkembangan sekolah dari hari ke hari. Ini menambah nilai jual sekolah agar masyarakat percaya sekali dengan sekolah ini. Harapan saya selanjutnya agar program ini lebih berkembang lagi ke arah-arah yang lainnya, tidak hanya sanitasi, tidak hanya gizi. Saya selaku pengawas pembina sekali lagi mengapresiasi. Memang manajemen berbasis sekolah ini meletakkan kepada kepala sekolah sebagai pemimpin yang betul-betul bisa mencari peluang untuk perkembangan sekolah itu. Now that you have learned about the 5 school-based management processes and their application through the testimonies of the 2 school heads, would you want to adopt them too to make your school become more effective? Or perhaps you may have already adopted these processes and would like to share your own testimonies with us.